Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oke. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Ketua kelas bisa pimpin doanya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Seperti sebelumnya, Ibu absen dulu ya. Oke. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Taufik. Taufiknya kenapa? Oh, izin. Yang lain? Hadir. Hadir semua? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebelum kita nyanyi lagu wajib, Ibu mau minta kalian tengok kanan kirinya apakah ada sampah atau enggak. Ya kalau ada sampah silahkan diambil. Ada? Oke, lihat pakaiannya sudah rapi atau belum? Udah? Alat tulis, buku, segala macam silakan disiapkan, ditaruh di atas mejanya. Oke, sudah semua? Udah. Oke, sebelum nyanyi Ibu mau nanya perasaan kalian hari ini. Gimana perasaan kalian hari ini? Apakah ada yang sedih? Gak ada. Kurang enak badan? Senang? Senang. Oke, senang semua ya. Bersemangat hari ini? Semangat. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya senang dan bersemangat. Oke, sekarang kita nyanyi lagu wajibnya. Cici bisa bantu Ibu jadi dirjennya. Mau di mana? Bentar ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Semoga kita dengan menyanyi lagu wajib bertambah semangat lagi ya. Oke, sekarang Ibu mau lanjut mengingatkan kalian tentang kesepakatan belajar kita minggu kemarin. Silakan dilihat. Ketua kelas bisa baca kesepakatan belajarnya. Kesepakatan belajar. 1. Datang tepat waktu. 2. Jaga kebersihan kelas. 3. Mengangkat tangan sebelum bicara. 4. Saling menghargai teman dan murid. 5. Mendengarkan saat orang lain berbicara. 6. Berani bertanya. Oke, itulah kesepakatan belajar kita minggu kemarin. Ada yang mau ditambah atau dikurangin?
Enggak ada. Berarti sepakat kesepakatan belajar kita hari ini ada 6? Sepakat? Oke, alhamdulillah sepakat semua ya. Sekarang kita masuk di pelajarannya. Nah, sebelum masuk di pelajarannya, Ibu mau mengingatkan kalian tentang materi minggu kemarin atau pertemuan kemarin tentang listrik statis. Di mana pada pertemuan kemarin kita sudah bahas tentang muatan listrik, ya enggak? Ya. Oke, ada yang masih ingat enggak? Ada berapa jenis muatan listrik? Ada? Oke, Reja silakan. Dua. Pertama positif dan kedua negatif. Iya. Nah, dikatakan positif apabila jumlah elektronnya itu lebih sedikit daripada jumlah proton. Iya. Dan dikatakan negatif apabila jumlah elektronnya lebih banyak daripada jumlah protonnya. Iya, betul sekali. Itu ada dua jenis. Ada muatan positif dengan muatan negatif. Kalau muatan positif berarti jumlah elektronnya lebih sedikit daripada jumlah protonnya. Sedangkan kalau muatan elektron, dia bermuatan elektron ketika atau bermuatan negatif ketika jumlah elektronnya lebih banyak daripada protonnya. Gimana kalau keseimbang? Oke. Kalau proton dan elektronnya seimbang itu dinamakan muatan netral. Iya, muatannya netral. Oke, sekarang interaksi antara benda yang bermuatan listrik. Ada yang bisa jawab enggak? Oke, Mawar. Nah, jadi apabila suatu benda itu bermuatan sejenis seperti positif dengan positif atau negatif dengan negatif, maka akan menghasilkan gaya tolak menolak. Tapi apabila benda tersebut bermuatan tidak sejenis seperti positif dengan negatif, maka akan menghasilkan gaya yang tarik menarik. Iya, betul sekali. Kalau sejenis dia tolak menolak. Kalau berlawanan jenis tarik menarik. Gimana nih kira-kira caranya benda yang bermuatan netral menjadi bermuatan listrik? Gimana caranya? Ada yang bisa jawab enggak? Ada? Oke, Ahmad. Iya. Kedua, iya. Iya, betul sekali. Ada 3, penggosokan, induksi, dan konduksi. Oke, berarti semuanya ingat ya pelajaran minggu kemarin. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sekarang karena kalian semuanya masih mengingat pelajaran minggu kemarin, Ibu mau lihatkan gambarnya dulu. Gambar tentang gejala listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini materi kemarin. Oke, contoh gejala listrik statis. Silakan diperhatikan gambarnya. Gambar apakah di atas? Sisir dan balon. Pertanyaannya Ibu, dengarkan. Misalnya nih, ketika sisir plastik dan balon karetnya itu digosokkan ke rambut, setelah digosokkan ke rambut, kemudian sisir plastiknya dengan balon karetnya itu didekatkan ke secari kertas, maka secari kertas ini dia akan menempel di balon karet dengan sisir plastiknya seperti yang ada di gambar. Mengapa kira-kira hal tersebut bisa terjadi? Ada yang bisa jawab? Ada? Oke, Habdal. Hal ini terjadi karena perpindahan muatan elektron ketika digosokkan, membuat balon atau sisir bermuatan listrik statis. Muatan ini kemudian menginduksi polarisasi pada potongan kertas yang netral, menyebabkan sisi kertas yang bermuatan berlawanan tertarik ke arah balon atau sisir. Oke, betul sekali. Intinya, pada saat balon karetnya dengan sisir plastiknya itu digosokkan ke rambut, elektron dari rambut itu akan berpindah ke sisir plastik dan balon karetnya, sehingga nanti dia akan bermuatan listrik. Maka disitulah nanti terjadi yang namanya interaksi tarik menarik antara kedua benda, itu intinya. Paham semua? Oke, paham. Sekarang, nah, dari materi-materi tadi yang Ibu tanyakan dan dari contoh gejala listrik statis ini, itu ada nanti kaitannya dengan pelajaran kita
hari ini tentang gaya listrik. Oke, tentang gaya listrik. Nah, sebelum masuk di materinya, Ibu mau lihatkan tujuan pembelajaran kita hari ini. Perhatikan, tujuan pembelajarannya hari ini yaitu pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya listrik atau gaya kolom. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan hubungan antara gaya listrik dengan besarnya muatan dan jarak antar muatan. Inilah nanti tujuan pembelajaran kita hari ini. Sudah dilihat? Sudah. Oke, harus diingat-ingat ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Tadi kan kita sudah lihat gejala-gejala listrik statis itu. Ada interaksi tarik menarik. Gimana kira-kira caranya memperbesar atau memperkecil gaya tariknya? Gimana? Nah, untuk mengetahui hal tersebut, maka kita nanti akan pelajari tentang gaya listrik dan melakukan penyelidikan. Pertama, Ibu mau minta tolong dulu dua orang. Ibu butuh 2 orang untuk bantu Ibu melakukan demonstrasi. Ada yang bisa enggak? Ada yang mau? Oke, Haidir dengan Reja, ya silakan ke depan. Ibu minta tolong bantu. Yang lain, perhatikan temannya melakukan demonstrasi ya. Nah, Reja digantung dulu. Ini iya, naikkan. Iya, betul sekali. Iya, dinaikkan. Menghadap ke temannya, Ya, menghadap ke temannya. Haidir ini. Haidir dulu yang gosok ya. Oke, gosok Haidir, gosok dulu. Ikuti instruksinya Ibu. Reja diamkan di situ, Haidir yang gosok. Gosok terus ya. Ya, gosok. Kalau dirasa sudah elektronnya sudah berpindah, baru dekatkan. Sudah, coba dekatkan. Oke, gimana interaksinya? Tarik menarik. Oke, sekarang demonstrasi yang kedua. Ini dulu. Nah, itu digantung lagi, diganti. Itu juga diganti. Ya, itu gantung. Berdua karena satu aja jadi gitu. Gosok. Kita menggosok-gosok hari ini. Ya, semangat dong. Jangan bukannya ini. Ya, gosok. Yang lain perhatikan ya gimana interaksinya. Digosok. Sudah. Gosok lagi. Nah, sudah, letakkan. Gimana interaksinya? Tolak menolak. Jadi interaksi yang pertama itu adalah tarik menarik. Interaksi yang kedua adalah tolak menolak. Oke, duduk dulu. Terima kasih ya. Tepuk tangan dan buat temannya yang sudah bantuin. Oke, duduk dulu. Nah, tadi kan sudah lihat nih temannya melakukan demonstrasi. Ada 2 interaksi yang terjadi. Tarik menarik dan tolak menolak. Sekarang, apa kira-kira atau ada berapa, tolong kalian analisis atau sebutkan 2 variabel yang mempengaruhi gaya tarik dan gaya tolak menolak tadi. Ada yang bisa enggak? Ada 2 variabel yang mempengaruhi gaya tarik dengan gaya tolak menolak. Ada yang bisa enggak? Ya, Mawar. Jaraknya. Pada saat tadi temannya dekatkan, agak jauh dan agak mendekat itu beda kalau gaya tariknya. Nah, kedua variabel apa kira-kira? Ya, Bilkis. Muatannya atau lamanya digosok itu, semakin lama digosok maka muatannya juga semakin banyak, semakin besar. Jadi ada 2 variabel yang mempengaruhi gaya tarik dan tolak menolak. Ada jarak
dan ada muatan. Nah, dari variabel ini Ibu mau kalian mengidentifikasi permasalahan atau membuat rumusan pertanyaan dari dua variabel tadi. Bisa didiskusikan sama sampingnya, bisa didiskusikan apa kira-kira dua variabel yang mempengaruhi, yang dapat dibuat pertanyaan itu. Apa? Ada yang bisa? Ada? Ya. Bagaimana hubungan antara gaya listrik dengan besar muatan? Iya, betul sekali. Bisa. Bagaimana hubungan antara gaya listrik dengan besarnya muatan? Itu pertanyaan rumusan pertama. Yang kedua, ada yang bisa enggak? Karena kan ada dua variabel. Bagaimana hubungan antara jarak dan gaya listrik? Bagaimana hubungan antara jarak dengan gaya listrik, atau bisa dibalik, bagaimana hubungan antara gaya listrik dengan gaya. Ada dua rumusan pertanyaan. Sekarang Ibu mau kalian berhipotesis. Tahu hipotesis enggak? Tahu. Apa itu? Jawaban sementara. Jawaban sementara. Duga-dugaan kita dari rumusan pertanyaan tadi, kita mau menduga-duga apa sih sebenarnya jawabannya. Oke, ada yang bisa enggak menjawab? Ya, Ihsan. Saya menjawab pertanyaan dari Rudian. Oh, Rudian. Semakin besar muatannya, semakin besar juga gaya listriknya. Oke, betul sekali. Nanti kita uji coba. Apakah pertanyaannya, jawab pertanyaan dari Rudian yang dari jawabannya dari Ihsan Kamil sudah betul atau enggak, nanti kita buktikan di penyelidikan. Hubungannya tadi apa? Semakin besar muatannya, maka semakin besar pula gaya listriknya. Hipotesis yang kedua ada yang bisa? Ada yang bisa? Hipotesis yang kedua tadi ya, Tamji. Semakin kecil jaraknya, maka akan semakin besar gayanya. Iya, betul sekali. Nanti kita uji coba juga. Semakin kecil jaraknya, maka semakin besar gaya listriknya. Untuk membuktikan hipotesis kita, nanti kita akan melakukan penyelidikan. Kita nanti akan menjadi seorang ilmuwan. Kita akan melakukan penyelidikan tentang gaya listrik. Nah, sebelum itu Ibu mau kalian bentuk kelompok. Kelompoknya kemarin sudah dibagikan. Iya, minggu kemarin sudah ya. Masih ingat? Oke, sekarang kalian gabung dulu sama kelompoknya. Ibu sediakan LKPD-nya ya, gabung dulu. Oke. Nah, ini nama kelompoknya. Ibu bagikan LKPD-nya, langsung dibaca ya LKPD-nya sama bahan ajarnya. Langsung dibaca, dijawab. Ya, keluarkan ininya, keluarkan HP-nya ya. Ibu kan kemarin udah suruh kalian bawa HP, ya enggak? Iya, Bu. Nah, tulis dulu namanya saya. Oke. Nanti itu Ibu bagikan LKPD dengan bahan ajar. Nah, untuk mencari referensi lain, kalian bisa cari di buku paket kopian yang Ibu bagikan, dan bisa juga dicari di YouTube ataupun di Google. Terserah dari kalian, sesuai dengan minatnya kalian, yang mana kalian nyaman untuk belajarnya. Oke? Silakan baca-baca baik-baik LKPD-nya dan langsung dijawab. Kalau ada yang tidak bisa ditanyakan sama temannya, bisa juga ditanyakan langsung sama ibunya. Oke? Paham? Paham. Ya, silakan. Iya, Bu. Kita tulis nama dulu ya. Ya, tulis dulu.
Partikel. Oh, ini berempat dulu ya, topiknya nggak ada kan? Jadi berempat. Nah, tulis dulu. Tadi kan sudah buat rumusan masalah kan? Nah, tulis itu yang punya temannya tadi. Petir adalah contoh terkenal dari listrik. Jadi bisa disebut karena teknik penggunaan atmosfer. Oke, ya, ini bantu-bantu temannya. Terjadinya petir kayak gini. Bagaimana hubungan antara muatan, ya jarak bisa juga. Muatan, kan dua tadi, muatan dengan jarak, muatan dengan gaya listrik. Gaya listrik itu sama dengan gaya kolom. Sama, mirip. Tapi bisa satu aja ditulis. Ketika Anda menempatkan Yang kedua ada apa? Tadi apa? Habis muatan tadi apa? Iya, tulis. Ya, kita mau membuktikan hipotesis yang dikemukakan oleh Tamji sama siapa tadi? Ihsan Kamil. Hipotesisnya betul enggak? Atau ada yang keliru dengan hipotesis itu? Nanti kita buktikan dari penyelidikan kita. Oke, ini iya. Bisa dijepit. Nah. Oke, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Sudah? Kalau sudah bisa, itu kan ada nanti yang mau di scan aplikasi anunya ya, barcode-nya. Ini ada. Nah, kalau nggak bisa langsung bisa di laptopnya Ibu bisa scan. Ya maju satu orang buat nge-scan. Ya bisa juga ndak maju. Kalau bisa di situ ya ndak jadi masalah. Coba scan. Scan coba. Kalau ndak bisa di sini, ya bisa ndak? Bisa. Oh iya, canggihnya HP-mu cepat betul mas scan. Sudah. Ya sebenarnya biar ndak di scan di atas, ada juga kalau di situ websitenya. Nah, ya lakukan percobaannya, baca baik-baik kegiatannya ya. Nah. Dari tabel tersebut kalian buat grafik ini. Kita langsung aja tabel 1 tuh sama penjelasan. Oke, nanti ganti-gantian ya ngambil datanya. Variabel bebas mengenai ini itu pas udah selesai bahas grafik. Ya, diskusikan sama teman kelompoknya kalau ada, jangan ini. Jadi nanti aku yang harus screennya, kalian menjelaskan. Kalian pakai LKPD kan menjelaskan? Variabel terikatnya yang variabel yang diukur, apa yang dihasilkan nanti setelah kita ini. Apa kira-kira? Nah, ini betul sudah. Betul. Iya, betul sudah. Ya, enggak boleh ragu. Betul sudah. Iya. Gaya tolak menolak. Iya, karena kan sejenis kan. Ada yang mau ditanyakan? Iya, nanti pengambilan datanya, ambil dulu datanya baru buat grafik. Sudah ambil data? Ambil data dulu ya sayangnya, ganti-gantian.
Nanti bertanya ya kalau ada yang kamu enggak paham. Oke, Bu. Iya, semangat dong semangatnya. Ya, Bu. Semangat. Iya, harus semangat ya. Ini juga semangat ya. Iya, Bu. Nah, senyum-senyum, jangan terlalu tertekan. Ini kan fisika. Semangat dong, senyum-senyum. Sudah. Gaya listrik atau tarik menarik? Bisa gaya listrik, bisa gaya tarik menarik sama. Gaya listrik, gaya tarik menarik, gaya kolom itu sama. Nah, kalau lihat kegiatan pertama muatannya sama atau enggak? Coba. Kegiatan pertama positif berarti gaya. Iya, gaya tolak menolak. Bisa ditulis di sini gaya tolak menolak. Bisa juga langsung gaya listrik sama. 4. Ya udah. 4 aja kita jawab. Nah, itu sama juga, cuma bedanya dia ini. Satu tolak menolak, satu muatannya beda kan? Berarti apa? Tolak menolak sudah. Ini tulis. Nah, sudah ambil data ya. Ganti-gantian. Ganti-gantian. Atur dulu. Pertama plus 2 mikrokolom dan 8 mikrokolom. Jaraknya 2. Perhatikan baik-baik jaraknya ya. Oh ya sudah. Saya yang lanjut. Perhatikan baik-baik jaraknya. Ini bisa mencatat di sini. Ya, lakukan ganti-gantian. Bisa lakukan itu. Lain. Tabel pertama ini Q1-nya Iya, tinggal satu lagi. Bisa dicoret aja. Iya. Enggak coret aja, enggak apa-apa. Terus dulu Q1-nya 2 mikrokolom, terusnya plus 2 mikrokolom. Ini 8 mikrokolom. Nah. Jaraknya 2. Iya. Nanti atur mana aplikasinya tadi. Sudah di-scan. Nah, ambil datanya. Nanti datanya ini bisa 2, 3, 4. Atau dulu 2, yang satunya 2. 8. Jaraknya berapa? Jaraknya tuh 2. Ya, ini jaraknya ya 2. Sampai ke 6. Dia lurus aja ya, berarti naik gak sih ini linear? Gayanya berapa? Ada betul. Tuh, berapa? 3, kali Ya bentar aja coba ini. 3,66. Sama kalau? Nah, lanjut lagi. Yang mau diubah-ubah kan muatan Q1-nya kan? Nah, itu ubah sesuai dengan keinginan kalian. Nah, Reja sudah tulis nih. 3, 4, 5. Berarti Di sini enggak boleh nambah. Di sini kan namanya. Ini kan yang di muatan 1 ceng 1. Itu sama semua di sini. Nah, sama. 5,39 kali 10 pangkat 2. Ya, ini juga arah gayanya ya, tolak menolak, tarik menarik. Tolak sama tolak menolak. Kemudian 4. Nah, gantian ya. Aduh. Ini sudah. Ini apa ini? Tabel kedua ya? Oh ya. Oh, tabel ke-1-nya udah kah? Nanti fotokan ibu ya, jadi kita gampang nanti presentasi tabelnya.
Oke. Ibu, coba lihat kita sudah betul kan? Mana. Ini kita pakai yang pangkat 2 aja. Iya, gak apa-apa lah. Gak apa kalau kita notasi. Oh, kelipatan duanya lah. Gak apa-apa. Gak apa-apa, 2, 4, 6, 8. Sudah ambil data? Sudah, ini sudah Bu. Ganti-gantian aja kan? Iya, Bu, gambarnya pakai pensil dulu gak apa-apa kan? Iya, pakai pensil dulu dong. Nanti susah. Kita gambar dulu ya, Bu. Gambarnya ganti. Oke, iya. Nanti difotokan Ibu ya, supaya nanti ini tabelnya, tabel 1, tabel 2 itu difotokan Ibu, kirim ke sosial medianya Ibu. Punya nomornya Ibu kan? Punya. Nah, kirim ke sosial medianya Ibu. Oke? Baru kita nanti gampang pada saat kalian presentasi, langsung Ibu langsung kalian tampilkan tabelnya. Jadi tidak perlu dibaca lagi, disuruh perhatikan aja. Iya, kan? Nah, fotokan nanti ya. Ini juga ya, fotokan. Iya, Bu. Ini kita sudah bikin grafik sama-sama. Tabel pertama. Oh iya. Oh, ini tabel pertama. Iya. Oke. Ini pakainya pulpen ya. Iya. Pakai pulpen. Nanti kita tebalin. Kita tebalin. Ganti dengan pulpen ya. Baru dihapus pensilnya supaya cantik. Ya, kita takut salah tadi, Bu, makanya Iya, kita pakai pensil. Nah, bikin. Nah, diskusikan. Kalau susah bisa cari di internet. Bisa cari referensinya. Kalau kalian susah jawab, referensinya bisa di internet ya. Nah ya. Ya, ganti-gantian. Yang lain bikin grafiknya. Sudah ada kalau pakai grafiknya. Sudah. Bikin grafik ya, pakai pensil, ada pensilnya. Ibu pinjamkan pensil. Oke. Pakai pensil dulu gambar grafiknya ya. Pakai pensil. Besar penguatannya. Takut mereng. Enggak merah. 3 atas. Maka semakin besar pula gaya listrik. Iya. Satu aja. Semakin besar Ini kok nggak tulis dulu? gaya listriknya. Itu harus sama pangkatnya ya. Kalau pangkat 2, satunya pangkat sudah 2 ditebalin. semua. Belum. Iya, kalau pangkat 3, pangkat 3 semua. Sudah aku aja. Supaya gampang nanti dihitungnya. Oke. Nah, kamu sini. Iya sini. Ada lagi Di sini, nah, dekat. Ya, Reja bikin grafiknya. Pakai pensil dulu, nanti ditebalin pakai pulpen ya. 11 ya? Iya, 11. Oh, kamu dapatnya 11,2 kah? Sudah. Gak usah pakai insting aja nggak apa-apa kok. Gaya listriknya. Iya. Sebaliknya Jangan sudah di dong. sini. Iya. Ya, Reja bikin grafik pertama. Nanti kalau selesai kegiatan keduanya kasih lagi datanya ke Reja, bikin lagi grafik kedua ya. Sebaliknya. Nah, ini sebaliknya. Baru jawab ini. Ini bisa cari di internet jawabannya, referensinya maksudnya. Supaya kalian bisa berpikir kritis, analisis. Tasmu jatuh. Waktu pengambilan datanya usahakan 5 menit aja ya pengambilan datanya ya. Nanti kalau lanya ada lagi. Oke. Masya Allah, 5 menit.
Aku duluan selesai. Kamu lurus ya. Ini yang data pertama kamu ada skip aja. Ada. Mau pinjam. Iya yang ini yang data pertama. Nih. Kalau robeknya wangi nih. Dilipat. Ya, bersemangat. Atau gaya tolak menolak yang dihasilkan. Gaya listriknya. Atau gaya tolak menolak yang dihasilkan. Gaya tolak menolak. Jika tutup kurung berbanding lurus. Wih, selesai. Sudah berbanding lurus. Bu, rapi nggak? Rapi kan, Bu? Rapi dong. Tapi ditebalin pakai pulpen ya. Ini pulpen, Bu. Ini. Oh, iya ya. Duluan, guys. Untuk grafiknya itu dia kurva hiperbolik. Ditebalin pakai pulpen ya. Iya, Bu. Oke, Bu. Pakai pulpen. Oke. Boleh. Supaya temannya nanti bisa lihat kalau naik presentasi. Oh, selesai langsung kirim ke WA. Kalau ini dikirim juga. Enggak, datanya aja. Datanya aja. Nurun. Stopwatch ibu mati-mati ya. Hubungan antara kuadrat. Sudah. Nanti pensilnya ditebal pakai pulpen ya, supaya nanti temannya sudah saat presentasi bisa ngelihat yang pensil itu ya. Jarak antar muatan dengan besar gaya. Kalau nomor 1 ini bikin grafiknya udah berdasarkan data pada tabel 1. Terima kasih. Nah, nomor bentuk grafiknya apa? Garis yang garis lurus naik, kegiatan pertama. Semakin Nomor kecil 3, kalian disuruh deskripsikan hubungan antara besarnya muatan dengan besarnya. Iya, sama nanti kan ini dikirim nanti ke ibu, jadi nanti langsung aja bilang silakan teman-teman lihat data kami. Iya. Ini 62 kok ini 64. Kegiatan kedua data kami seperti ini. Kelipatan dari 8 ke 8. Oh iya. Kan yang ditanya kelipatan kedua dari jaraknya kan. Oh iya, benar. Jarak aku yang lupa. Dengan besar sederhana. Kedua muatan antar kedua muatan. Dah. Belum. Nih. Maka semakin besar gaya. Maka semakin besar gaya. Listrik. Linear juga, lurus juga. Astaga, Jadi bisa jawabannya. Ini apa? Iya, hiperbolik menurun. Bisa juga kamu bilang melengkung. Ini melengkung apa? Menghasilkan gaya tarik menarik. Tarik. Dan tanda. Bisa juga hiperbolik, kurva hiperbolik. Selesai. Bisa kamu kurva hiperbolik menurun. Bisa juga bilang aja melengkung. Oh, dapatnya kurva hiperbolik menurun kah di referensinya? Jika muatan tersebut Kan bisa di search di internet. Bandingkan jawabanmu sama jawaban di internet, di buku, bisa cari-cari referensi sesuai dengan minatnya kalian apa.
buka kurung, Bisa. keduanya positif. Oke, sampai mana sudah? Sudah pengambilan data? Udah, Bu. Sudah semua. Berarti analisis lagi ya, pengolahan. Kan kalau sudah kalian ambil datanya, kita analisis datanya lagi, diolah. Oke, Bu. Nah, setelah diolah baru nanti dibuktikan melalui presentasi. Maka akan terjadi gaya tolak menolak. Sebaliknya, Oke. sebaliknya, jika muatan tersebut berbeda jenis, sebaliknya juga, maka akan terjadi Nah, kan ada kan contohnya? ya, Dan penggarisnya. Hmm. Oke ya, dikerja dulu. yang kedua cara Diskusikan baik-baik ya. Ini grafiknya sudah. besar gak sih cara yang pertama? Ya kan? Dalam perbesar nih. Olah datanya lagi. Iya, diskusikan. Bisa cari di internet, cari di buku paket yang Ibu bagikan. Bahan ajar yang Ibu bagikan juga ada di situ. Sesuai dengan gayanya kalian, minatnya kalian nonton video ya, nonton videonya, cari referensi. Kalau kalian sukanya membaca, bisa pakai LKP bahan ajar. Ya, Bu, kita cari di internet, Bu. Cari di internet, tapi jangan langsung dimasukkan ya. Iya, Bu. Dianalisis. Iya. Ini Internet itu referensi, ya. Oke, Bu. Buku paketnya, nah, iya dong, bawa buku paket. buka. Kan rajin, Bu. Buka kurung. Cantik juga ya grafik. Punya saya loh cantik, Bu. Ya, Punya saya juga, kayak Bu. saya nggak, Bu? Punya saya lebih cantik. Estetik. Kan Ibu sudah ajarin bikin grafik. Masa kamu tidak bisa? Kita sudah umroh, Bu, dari SD. Satu. Bisa grafiknya sebenarnya bisa pakai laptop di Excel, itu lebih mudah lagi. Kalau itu agak ribet dikit. Tapi kan mata kalian ini bagus aja. Seperti yang kita ketahui, Kecil-kecil. kita ketahui gaya kolom Cantik ya, Iya, cantik, Bu. rapi. Ya disimpan, jangan sampai terbang. Oke, Bu. Saya ketek berbanding lurus dengan hasil kali. Iya. Dengan hasil kali kedua muatan titik. Mistarnya penggaris nggak sih? Titik. Artinya jika salah satu atau kedua muatan diperbesar, Ibu duduk dulu deh, capek Ibu keliling terus. ke salah satu atau kedua gaya tarik menarik atau tolak menolak di antara keduanya juga akan semakin besar. Atau tolak menolak di antara keduanya juga semakin besar. Yang kedua, Yang dua kita harusin ya. ya memperkecil jarak antara kedua muatan. Gaya kolom berbanding terbalik dengan kuadrat jarak.
Oke, nanti kita ya. Kita biasa sama ibu. Oke, bentar lagi presentasi ya. Tinggal 3 menit lah. Iya, kirim ya ke sosmednya Ibu. Sudah Kak. Sudah Kak. Oh iya. Ibu nanti masukkan di dalam ini. Foto dulu. Sudah. Nanti kelompok 1 di sini foldernya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 4. Jika Jangan jarak sampai antar salah buka folder ya buat Kayak kolom tabelnya. Ibu langsung masukkan di folder. antar muatan itu kecil. Gaya kolom akan meningkat. Gaya kolom akan meningkat secara drastis. Gaya kolom akan meningkat secara drastis. Kelompok 4. Ada aja kalau tandanya. Bu, kita juga udah. Belum. Udah. Atau eksponensial. Nanti kalau naik presentasi 1 orang di sini buat ini kan ya. Ini sudah kirim tabelnya. Faktornya tuh ada besarnya muatan, Udah. jarak antar muatan, Udah. Udah. jarak antar muatan, dan jenis medium di antara muatan. Jenisnya apa? Jenis medium di antara muatan. Kesimpulannya yang tadi kan besarnya Ya, buat nanti kasih kalau sudah dijawab, dianalisis, bikin kesimpulan awal. Ya. Apa, Bu? Buat kesimpulan awal. antara dua Itu kan di situ ada kesimpulan. Itu buat dulu kesimpulan awalnya. Nanti kesimpulan akhirnya setelah kita semuanya naik presentasi, baru kita bandingkan punya teman kita apakah sesuai dengan yang kita punya, baru bikin kesimpulan akhir. dengan besar muatan masing-masing benda. Ya sudah, Belum, Bu, dikit lagi. Oke. Tinggal 2 menit lagi ya, naik presentasinya 2 menit lagi. Ada sampai mana dah? Sampai kesimpulan, Bu. Oh iya, soalnya tinggal 2 menit lagi ya. Apa ini? Iya, kita nih cari di buku kan. Iya kan, ini kan? Bener kan? Iya, Iya. kecil jarak antara kedua muatan. Kenapa ini nomor B berarti? Kelompok 1 dulu. Nomor, oh iya, nomor Ya, 8. ini dulu, baru nanti kamu. Sudah. Baca lagi. Oke, Bu. Ini di 42 itu sudah naik presentasinya. Sudah? Rena udah belum, Bu? Sudah. Muatan. Suzon. Main terus. Kelompok ini sudah alhamdulillah. 78 Baca-baca ya sebelum naik presentasi. Kelompok 1 sudah. Kelompok 2 kecilnya gani. Sudah besar. kelompok 2-nya udah. Ya sudah, Bu. Udah. Kalau bentar dulu. Dikit lagi.
Ini dikit lagi. Sudah. Ya, baca-baca ya, persiapan presentasi kelompok Tiga. Kelompok 3 paling semangat, Bu. Coba lihat Ibu datanya kalian. Ini Bu. Di bawah-bawah aja. Ya, harus semua. Ini bikin tabel ya, hiperbolik. Bisa juga melengkung. Oh iya. Tapi bisa menurun. Iya, kurva hiperbolik menurun atau kan melengkung kalau ya. Oke. Nah, ini kesimpulan awal. Iya Bu. Nanti kesimpulan akhir faktornya. Oh, ini ada juga di sini, Kak. Ini anu Bu. Sambungannya ini. Oh, ada muat. Ya, ada apa-apa bisa juga di sini. Oke, nanti dibaca ya. Oke, Bu. Sudah. Oh, dikit lagi. Duit siapa nih? Lepas. Iya. Oke. Kita siap-siap. Siap. Siap-siap buat presentasi. Sudah semua? Sudah. Ini dikit lagi. Sudah? Atau dikit lagi? Dikit lagi. Nah, sudah. Ini sudah? Masih banyak? Apalagi sayang? Oh, berarti sudah kan? Sudah? Sudah? Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, perhatikan. Sebelum kita presentasi, Ibu mau ice breaking dulu supaya tambah semangat ice breakingnya. Harus hadap mana? Kalau sudah ice breaking, kalian supaya bisa semangat lagi. Oke? Perhatikan Ibu. Ice breakingnya perhatikan Ibu. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, paham? Oke, tepuk 2. Oke, tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 5 2 kali. Oke, bagus. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah tambah semangat? Iya. Oke, bahagia sekali rasanya kalau kalian semangat. Sekarang kita naik presentasi. Kelompok 1 dulu ya? Iya. Oke, silakan naik presentasinya. Ibu siapkan dulu ininya. Nah, ini di depan sini aja. 1 orang. Ini kelompok 1. Oh iya, bentar ya. Aku nggak bisa pegang. Nanti ini. Ini di sini. Ya. Oh. Apa? Ya. Bisa nanti kamu pengen baca. Oh, jangan ngeliat di sini bisa, sini bisa. Ibu lupa tuh. Jangan bawa bendera. Tarik ini. Sini apa bendera? Udah Bisa ya? Mau. Kalau bisa, kita harus dengan insya Allah. Mulai dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama akan mempresentasikan tentang hasil kerja atau hasil analisis dari listrik statis. Kak, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rudian sebagai moderator. Sebelah kanan saya Faujan, sebelah kanan lagi Tamjidillah, dan memegang laptop adalah Habdal. Materi pertama akan dibacakan oleh Faujan.
Nah, tabelnya, diklik tabelnya. Hasil dari diskusi kelompok kami tentang hubungan antara gaya listrik dengan besar muatan dan jarak antar muatan. Untuk hipotesisnya, yang pertama, semakin besar muatannya, maka semakin besar gaya listriknya. Kemudian hipotesis kedua, semakin besar jarak antar muatan, maka semakin kecil gaya listriknya. Variabel bebas yang kita dapat dari kegiatan 1 adalah muatan 1 atau Q1. Kemudian variabel terikat yang kita dapat dari kegiatan 1 adalah gaya tolak menolak. Kemudian variabel kontrol yang kita dapat dari kegiatan 1 adalah muatan 2 atau Q2 dan jarak. Untuk data yang kita dapat bisa dilihat di papan tulis. Oke, lihat di papan tulis ya. Itu tabel 1, berarti kegiatan 1 ya. Kemudian analisis data dari kegiatan 1 berdasarkan data pada tabel 1, bentuk grafik yang terbentuk adalah garis lurus naik. Kemudian hubungan antar besar muatan dengan besar gaya kolom adalah semakin besar muatannya, maka semakin besar pula gaya listrik atau gaya tolak menolak yang dihasilkan. Oke, yang lain perhatikan ya. Kemudian lanjut ke kegiatan kedua. Ya, kegiatan kedua. Nah, tabelnya. Variabel bebas yang kita dapat dari kegiatan kedua adalah jarak atau R. Kemudian variabel terikatnya adalah gaya tarik-menarik. Kemudian variabel kontrolnya adalah muatan 1 atau Q1 dan muatan 2 atau Q2. Untuk hasil datanya bisa dilihat di papan tulis. Kemudian analisis data dari kegiatan kedua adalah bentuk grafik yang terbentuk adalah kurva hiperbolik, menurun atau melengkung. Kemudian hubungan antara kuadrat jarak antar muatan dengan besar gaya kolom adalah semakin kecil jarak antar kedua muatan, maka semakin besar gaya listrik atau gaya tarik-menarik yang dihasilkan. Kemudian di sini ada pengaruh jenis muatan terhadap gaya kolom adalah jika muatan-muatan tersebut sejenis atau keduanya positif atau keduanya negatif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sebaliknya, jika muatan tersebut berbeda jenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Kemudian dua cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar gaya kolom antara dua muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu. Yang pertama adalah memperbesar nilai muatan listrik. Kemudian yang kedua adalah memperkecil jarak antara kedua muatan. Kemudian ada 3 faktor yang mempengaruhi gaya listrik. Yang pertama, besarnya muatan. Yang kedua, jarak antar muatan. Dan yang ketiga, jenis medium di antara muatan. Kemudian kesimpulan yang kami dapat dari diskusi kelompok kami adalah besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Ya, dari materi tersebut, apakah ada yang ingin bertanya? Ada? Oke. Berikan penjelasan terkait dengan besar gaya F12 dan F21. Oke, maksudnya apa sih F12 itu dan F21? Ada yang bisa jawab? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Iksan Kamil. Maksud dari gaya F21 atau F12 yaitu muatan yang bekerja pada muatan 1 akibat pengaruh muatan 2, dan F21 muatan yang bekerja pada muatan 2 akibat pengaruh muatan 1. Oke. Ibu tambah sedikit boleh? Nah, yang tadi kan temannya bilang gaya F12 itu muatan yang gaya yang bekerja pada muatan 1 akibat pengaruh muatan kedua. Sedangkan F21 gaya yang bekerja pada muatan 2 akibat pengaruh dari muatan 1. ke 1. Paham dak Ihsan? Yang lain? Paham. Oke. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada, berarti sudah paham. Ini sudah paham? Oke. Oke, karena semuanya sudah paham, kami akan tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 1. Tepuk tangan. Kelompok berapa lagi? Kelompok 2. Ya, kelompok 2 silakan naik. Kelompok 2. Nah, ini klik di sini. Nah, kelompok 2. Oke, langsung. Haidir Badali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizal Haryadi. Di sebelah saya ada Ibu Badali, kemudian Ahmad Islami, dan di belakang ada Ihsan Kamil. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan analisis dari kelompok kami. Jadi berdasarkan analisis dan diskusi kelompok kami mengenai hubungan antara muatan listrik dan besaran gaya listrik, serta hubungan antara jarak dan besarnya gaya listrik dapat dilihat dari tabel yang sudah kami buat. Nah, klik. Nah, itu. Berdasarkan tabel pertama yang termasuk variabel bebasnya adalah muatan 1 atau Q1. Kemudian variabel terikatnya adalah gaya tolak menolak, dan variabel kontrolnya adalah muatan 2 atau Q2 dan jarak atau R. Serta bentuk grafik yang kami dapat adalah berbentuk garis lurus naik. Ya. Dan hubungan antara besar muatan dengan besar gaya kolom adalah semakin besar muatannya maka semakin besar pula gaya listriknya, serta gaya yang dihasilkan adalah tolak menolak. Kemudian berdasarkan tabel 2 bentuk grafik tabel 2 San. Ya, tabel 2. Berdasarkan tabel 2 bentuk grafik yang terbentuk adalah kurva hiperbolik menurun atau melengkung, serta hubungan antara kuadrat jarak antara muatan dengan besar gaya kolom adalah semakin kecil jarak antara kedua muatannya maka semakin besar gaya listrik, dan gaya yang dihasilkan adalah tarik menarik. Kemudian bagaimana pengaruh jenis muatan terhadap gaya kolom? Jadi apabila ada muatan yang sejenis seperti positif dengan positif maka akan menghasilkan gaya tolak menolak. Kemudian apabila gayanya berbeda jenis seperti positif dan negatif maka gaya yang dihasilkan adalah tarik menarik. Kemudian dua cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar gaya kolom antara dua muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu. Yang pertama yaitu memperbesar muatan listrik, dan yang kedua adalah memperkecil jarak antara dua benda. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik. Yang pertama besar muatan, yang kedua jarak antara muatan, dan yang ketiga jenis muatan. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Adakah keterkaitan antara besar gaya kolom dengan anak panah pada tabel 1 dan pada tabel 2? Jika ada, berikan penjelasannya. Ya, ada keterkaitan yang sangat erat antara besarnya gaya kolom atau gaya listrik dengan anak panah dalam representasi visual fisika. Keterkaitan ini muncul karena gaya adalah besaran vektor yang berarti memiliki nilai dan arah, yang dimana nilai seberapa kuat gaya tersebut, sedangkan arah kemana gaya tersebut bekerja. Ada lagi yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada yang bertanya, Bentar, berarti Ibu bisa tambah. Abu. Oh, tadi kan bilangnya ada keterkaitan, ya ndak, anak panah itu. Nah, anak panah itu bisa aja menentukan
nilainya itu seberapa kuat gayanya bekerja. Nah, kalau panjang anak panahnya berarti besarnya gaya listrik itu juga besar. Kalau pendek anak panahnya berarti gaya listrik yang dihasilkan juga kecil. Begitupun dengan arahnya. Kita bisa menentukan arahnya. Kalau dia saling mendekat berarti dia tarik menarik. Kalau dia saling menjauh berarti tolak menolak. Oke, paham? Itu. Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, maka kami akan tutup presentasi dari kelompok kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu dong buat temannya. Oke, kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya. Kelompok 3. Nah, yang satu orang di sini sayangku. Satu orang sini. Ini, klik kelompok 3-nya yang ada di sana tabelnya. Oke, mulai. Bisa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami terhadap gaya listrik. Yang lain perhatikan ya. Perkenalkan, saya Mawar Lestari. Sebelah saya ada Bilqis, ada Siti Nurfadila, dan ada Melani. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bilqis. Jadi hasil penelitian dari kelompok kita, tujuan percobaannya yaitu menyelidiki hubungan antara gaya listrik dengan besar muatan dan jarak antar muatan. Rumusan masalahnya yang pertama, bagaimana hubungan antara gaya listrik dengan besarnya muatan. Hipotesisnya yaitu semakin besar muatannya maka semakin besar juga gaya listriknya. Yang kedua, bagaimana hubungan antara gaya listrik dengan jarak antar kedua muatan. Hipotesisnya semakin besar jarak antar muatan maka semakin kecil gaya listriknya. Jadi untuk tabel pertama, variabel bebas kegiatan 1 yaitu muatan 1 atau Q1, variabel terikatnya kegiatan 1 gaya tolak menolak, dan variabel kontrol kegiatan 1 muatan 2 atau Q2 dan jarak atau R. Jadi bisa dilihat teman-teman, ini adalah tabel hasil penelitian kita. Dan ada grafiknya. Oke. Jadi bentuk grafiknya yaitu linear atau garis lurus naik. Hubungannya yaitu hubungan antara besar muatan dengan besar gaya kolom. Semakin besar muatannya maka semakin besar gaya listriknya atau gaya tolak menolak yang dihasilkan berbanding lurus. Selanjutnya yang kedua, variabel bebas dari kegiatan kedua yaitu jarak. Variabel terikatnya yaitu gaya tarik menarik, dan variabel kontrolnya adalah muatan 1 dan muatan 2. Jadi bisa dilihat ini adalah hasil dari analisis kita, dan tabelnya ada sama merahnya. Grafik. Grafiknya. Terus bentuknya yaitu kurva hiperbolik atau menurun. Hubungannya adalah hubungan antar kuadrat jarak antar muatan dengan besar gaya kolom semakin kecil jarak antar kedua muatan maka semakin besar gaya listrik atau menghasilkan gaya tarik menarik. Dan hasil analisis kita, pengaruh jenis muatan terhadap gaya kolom yaitu jika muatan tersebut sejenis maka akan terjadi gaya tolak menolak, dan sebaliknya jika muatan tidak sejenis akan menghasilkan gaya tarik menarik. Ada dua cara juga yang dapat dilakukan untuk memperbesar gaya kolom antara dua muatan listrik yang terpisah. Yang pertama yaitu memperbesar muatan listrik, dan yang kedua yaitu memperkecil jarak dengan antara kedua muatan. Dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yaitu ada 3. Yang pertama besar muatan, yang kedua jarak antar muatan, dan yang ketiga jenis medium di antara muatan.
Dan kesimpulan yang kita ambil yaitu besarnya tolak menolak antar kedua muatan listrik berbanding lurus dengan besar muatan benda masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuarter jarak antara kedua benda tersebut. Jadi ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Oke, iya, sama kali ya punya kalian. Oke, kalau tidak ada bisa ini ditutup dapat. Baik, sekiranya cukup dari kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok 3. Oke, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Nah, itu nanti di exit, dikasih keluar ya, baru masuk ke kelompok 4. Bisa, Cici bisa. Exit dulu, Cici. Nah, kembalikan. Pintarnya. Iya. Oke, bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan ya sayangnya. Ini perhatikan temannya. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Saya Reina Nur Siva Dewi sebagai moderator. Di sebelah saya ada Sena Najah Sarif. Di sebelah saya ada Siti Fatimah. Dan ada Nasila Sapitri. Baik, materinya dimulai dari Sena Najah. Oke, saya akan menjelaskan hasil analisa dari kelompok kami. Dimulai dari tujuan percobaan kita, yaitu menyelidiki hubungan antara gaya listrik dengan besar muatan dan jarak antar muatan. Untuk kegiatan pertama, variabel bebasnya itu mengenai muatan 1 atau Q1. Untuk variabel terikat itu ada gaya listrik, dan untuk variabel kontrolnya ada muatan 2 Q2 dan jarak. Teman-teman bisa dilihat hasil pengambilan data yang kami selidiki. Jadi untuk pengambilan datanya, grafik dari hasil grafik yang kami buat, itu grafik ini berbentuk linear atau garis lurus naik. Hubungan antara besar muatan dengan gaya listrik kolomnya adalah semakin besar muatannya, maka semakin besar pula gaya listrik atau gaya tolak menolak yang dihasilkan, atau dapat dikatakan sebagai berbanding lurus. Untuk kegiatan kedua, variabelnya itu mengenai, untuk variabel bebas itu mengenai jarak. Untuk variabel terikat mengenai gaya listrik, sedangkan untuk variabel kontrolnya itu mengenai muatan 1 dan muatan 2. Untuk kegiatan kedua ada di papan tulis juga. Ya, di atas, silakan dilihat di atas. Dan hasil grafik yang kami buat dari pengambilan data tadi itu berbentuk kurva hiperbolik menurun atau melengkung. Hubungannya adalah semakin kecil jarak antar kedua muatan, maka semakin besar gaya listrik atau gaya tarik-menarik yang dihasilkan. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Fatimah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dari kelompok kami. Yang pertama, pengaruh jenis muatan terhadap gaya kolom. Pengaruh jenis muatan terhadap gaya kolom adalah jika muatan-muatan tersebut sejenis atau keduanya positif ataupun keduanya negatif, maka akan terjadi gaya tolak-menolak. Sebaliknya, jika muatan tersebut berbeda jenis, maka akan terjadi gaya tarik-menarik. Yang kedua, ada dua cara yang dapat dilakukan untuk memperbesar gaya kolom antara dua muatan listrik yang terpisah pada jarak tertentu. Yang pertama, memperbesar muatan listrik, baik muatan 1 atau 2. Seperti kita ketahui, gaya kolom berbanding lurus dengan hasil kali kedua muatan.
Ini berarti jika salah satu atau kedua muatan diperbesar, maka gaya tarik-menarik atau tolak-menolak di antara keduanya semakin besar. Yang kedua adalah caranya memperkecil jarak antara kedua muatan gaya kolom, berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Jika jarak antar muatan diperkecil, maka gaya kolom akan meningkat secara drastis. Yang ketiga adalah faktor-faktor yang memengaruhi gaya listrik. Yang memengaruhi gaya listrik ada 3, yaitu besar muatan, jarak antar muatan, dan jenis medium di antara dua muatan. Ya, kesimpulan awal. Kesimpulan awal yang kami dapatkan adalah besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua muatan atau benda listrik berbanding lurus dengan besar muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Baik, itu hasil dari analisis kelompok kami. Apa ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Oke, berarti paham semua ya? Sama kali ya datanya ya, sama analisisnya. Oke, kalau tidak ada bisa ditutup. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan buat kelompok 4. Silakan tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kalian kan sudah naik satu-satu untuk presentasi. Nah, tadi kan ada kesimpulan yang didapatkan itu. Pertama ada faktor-faktornya, ada berapa faktornya? 3. Ya. Ada juga kesimpulannya. Nah, dari hasil diskusi tadi, diskusi kelompok kalian, presentasi dan tanya jawab, ada ndak yang bisa menyimpulkan secara keseluruhan atau ada yang bisa membuat kesimpulan akhir dari penyelidikan dan analisis yang telah kita lakukan hari ini? Ada yang bisa? Oh, Shaina, silakan di depan sini, silakan Shaina. Oke, yang lain perhatikan. Nanti bentar dulu ya. Nanti kalau ada yang tidak sepakat bisa ini. Kalau sepakat berarti aman aja. Oke? Silakan. Oke, jadi dari hasil penyelidikan, diskusi kelompok dan presentasi, kita ketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik diantaranya ada 2, yaitu muatan dan jarak antar kedua muatan. Yang dimana semakin besar muatannya maka gaya listriknya juga semakin besar atau sebaliknya, sehingga dapat dikatakan itu berbanding lurus. Sedangkan semakin besar jaraknya semakin kecil gaya listriknya atau berbanding terbaliknya, sehingga dari hasil tersebut dapat saya simpulkan bahwa gaya tarik atau gaya tolak menolak antara kedua muatan berbanding lurus dengan besar muatannya dan berbanding terbalik dengan jaraknya. Oke, sekian dari kesimpulan saya. Oke, bagus sekali kesimpulannya. Tepuk tangan dong dulu buat teman-teman. Nah, kesimpulan akhir tadi sepakat nggak atau ada yang mau ditambahkan lagi? Sepakat semua. Nah, dari tadi kesimpulan akhir temannya yang menyatakan bahwa gaya tarik atau gaya tolak menolak antara kedua benda yang bermuatan itu berbanding lurus dengan besarnya muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke? Dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Pernyataan inilah yang disebut dengan bunyi hukum kolom yang dikemukakan oleh ilmuwan kita yang bernama kolom. Jadi namanya diambil. Itu yang membuat pernyataan ini. Paham? Oh gitu. Paham? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ada. Berarti tentang gaya listrik sudah paham semua? Paham. Alhamdulillah. Nah, sekarang
kita berikan penghargaan kepada teman kita yang sudah aktif dalam proses pembelajaran maupun dalam diskusi kelompok ataupun tanya jawab. Penghargaannya berupa tepuk tangan. Dan tepuk tangan lagi buat kita semua yang telah mengikuti proses pembelajaran ini dengan baik. Tepuk tangan buat kita. Sekarang sebelum Ibu tutup pelajarannya, Ibu mau kita refleksi dulu tentang pelajaran hari ini. Jadi siapkan kertas lembar, silakan dilihat di atas refleksinya. Ibu mau. Oke, refleksinya. Iya, langsung dijawab aja. Langsung dijawab. Pertanyaan refleksi pertama, manfaat apa saja yang kalian dapatkan pada pelajaran hari ini? Yang kedua, apa hal yang menarik pada pelajaran hari ini? Ketiga, apa hal yang masih membingungkan? Kalau ada yang masih membingungkan pemahaman kalian. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan agar hasil belajarmu lebih memuaskan di masa yang akan datang? Apa yang harus kamu lakukan? Langsung jawaban, tulis nama ya, Say. Iya, Ibu. Iya, tulis nama. Ibu. Iya. Yang menarik. Tulis nama dulu. Ibu lucu. Ibu gemoy. Ibu suka nonton Dracin. Iya. Hal apa yang masih membingungkan? Kalau sudah bisa dikumpul ya di depan. Sekalian kalau kumpul lembar refleksinya, sekalian LKPD-nya dikumpul juga ya. LKPD masing-masing kelompok bersama dengan grafiknya kalian. Nomor 2. Manfaatnya apa? Supaya saya bisa, manfaatnya adalah agar saya bisa ini, apa hal menarik, apa yang menarik, menariknya pada saat apa, hal yang membingungkan, pemahaman kalian apa, yang harus kalian lakukan agar hasil belajarnya lebih memuaskan masa yang akan datang. Kalau sudah bersamaan dengan ininya ya, tapi dipisah ya LKPD-nya. LKPD digabungkan sama grafik, lembar refleksinya gabungkan semua sama temannya. Bisa satu orang kumpulkan. Oh, ini refleksinya, LKPD-nya. Mana nama ini? Ambil. Buku paketnya kan dipinjamkan setahun. Berapa? LKPD sama grafik. Ini grafik. Oke, yang cewek-cewek, Bang, cewek. Cewek-cewek. Kita menulis dengan
Bahan ajarnya enggak apa-apa, nggak usah. Kan belajar. Sudah semua? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah kalian sudah berefleksi. Nah, perhatikan hari ini Ibu sangat senang karena kalian saya lihat sudah bersemangat mengikuti pembelajaran kita hari ini. Ibu sangat bahagia, puas dengan kalian semua karena sudah melakukan diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan tanya jawab dengan baik. Dan Ibu juga berterima kasih karena saya lihat masih bersih. Alhamdulillah. Oke, sekarang karena mungkin waktunya tidak sempat, Ibu ada sebenarnya hari ini harus dikerjakan, cuman karena waktunya tidak sempat, jadi Ibu jadikan tugas rumah atau tugas asrama. Nanti ini dikumpul pada saat pembelajaran fisika selanjutnya di hari Rabu. Ya. Ini soal akhir sumatif, akhir pembelajaran. Satu orang satu dikumpul hari Rabu ya, pada saat pembelajaran fisika. Dikumpulnya hari Rabu pada saat pembelajaran fisika, karena waktunya tidak lama lagi kita pelajaran fisikanya selesai. Oke, perhatikan cara pengumpulan tugasnya. Bisa langsung dikumpulkan dalam bentuk seperti ini, atau yang pulang pergi bisa di sosmednya Ibu langsung dikirim, itu enggak jadi masalah. Bisa di sosmednya Ibu langsung dikirim, atau bisa dalam bentuk fisik langsung dikumpulkan sama Ibu. Oke, paham? Paham. Ingat ya, jangan lupa dikumpul ya hari Rabu. Iya, Bu. Oke, sekarang sebelum Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu mau kembali merefleksi lagi pembelajarannya. Tadi kan faktor-faktor yang mempengaruhi gaya listrik itu ada tiga. Muatan, Jarak dan jenis medium. Iya, jenis medium. Dan bunyi hukum kolomnya apa tadi? Gaya tarik atau gaya tolak menolak antara kedua benda yang bermuatan berbanding lurus dengan besar muatannya, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Alhamdulillah kalian sudah paham. Sekarang untuk materi selanjutnya di hari Rabu, kita akan mempelajari tentang perhitungan gaya listrik, dua muatan atau lebih dari dua muatan. Nah, yang lebih dari dua muatan ini, nanti materi prasyaratnya itu kalian harus paham tentang resultan vektor yang kalian sudah pelajari di kelas 11. Belajar kalau kemarin resultan vektor di kelas 11? Ya. Materi yang kedua itu tentang medan listrik. Mana sih medan listriknya? Itu juga dipelajari di hari Rabu. Paham semua? Paham. Oke, jadi Ibu harap dengan Ibu menyampaikan materi pembelajaran yang akan datang di hari Rabu, Ibu harap kalian belajar lagi di rumahnya, di pondoknya, di asrama bagi yang mondok. Oke, sebelum Ibu akhiri, ada baiknya kita berdoa. Iya enggak? Berdoa. Reja bisa, jangan ketua kelas terus dong. Reja lagi. Reja bisa pimpin doanya, tapi di dalam hati aja kali ya doanya. Oke, Reja bisa pimpin doanya. Semoga kita diberikan keberkahan dan manfaat. Doa dalam hati saja. Doa mulai.
Oke, Ibu kembali mengingatkan jangan lupa belajar lagi di rumahnya ya. Belajar di rumah, di asrama, karena belajar adalah proses kita darinya kita tidak tahu sesuatu menjadi tahu. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata Ibu yang nggak mengenakan di hati kali, mengenakan selama proses pembelajaran, ya Ibu mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.